Pagi semua, perkenalkan namaku Rara. Kali ini Rara akan membantu kalian belajar matematika bangun datar. Apakah bangun datar itu? Sebelum kita belajar, Rara akan berikan kuis sederhana. Bisakah kalian temukan bangun datar di sini? Kalian benar, ada 5 buah bangun datar yang ada di sini. Sebelum lanjut ke materi, kita simak dulu yuk mind map bangun datar secara umum. Bangun datar merupakan sebutan untuk beragam jenis bangun 2 dimensi. Setiap jenis bangun datar memiliki ciri-ciri dan sifat tertentu. Berikut rumus matematikanya. Ada 8 jenis bangun datar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama persegi, kedua persegi panjang, 3 segitiga, 4 jajar genjang, 5 trapesium, 6 belah ketupat, 7 layang-layang, dan yang ke-8 lingkaran. Yuk kita ulangi sekali lagi. Persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, lingkaran. Hore, kalian sudah hafal. Selanjutnya, mari kita bahas bangun datar satu persatu. Kita awali dengan bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Persegi memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Persegi juga memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan besarnya sama panjang. Namun, sudut-sudut yang dimilikinya besarnya sama, yaitu 90 derajat. Luas persegi bisa diperoleh dengan cara mengalihkan kedua sisi-sisinya. Sementara kelilingnya bisa diperoleh dengan mengalihkan sisinya dengan 4. Selanjutnya, persegi panjang. Seperti halnya persegi, persegi panjang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Hanya saja, lebar sisi-sisinya tidak sama. Ada yang kita sebut dengan panjang atau P, ada juga yang kita sebut dengan lebar. Luas persegi panjang bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan panjang dengan lebarnya. Sementara keliling persegi panjang dapat kita peroleh dengan cara menjumlahkan keempat sisinya. Selanjutnya segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Jumlah ketiga sudut yang dibentuk oleh sisi-sisinya adalah 180 derajat. Segitiga juga memiliki jenis, di antaranya segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Luas segitiga bisa diperoleh dengan cara mengalihkan setengah alas dengan tingginya. Sementara keliling segitiga bisa diperoleh dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Selanjutnya jajar genjang. Jajar genjang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Namun, tidak seperti persegi panjang, jajar genjang ini diagonalnya tidak sama panjang. Luas jajar genjang dapat diperoleh dengan cara mengalihkan alas dengan tingginya. Sementara kelilingnya diperoleh dengan cara menjumlahkan keempat sisinya. Selanjutnya trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Tetapi ciri khas trapesium yang utama adalah memiliki 1 pasang sisi yang sejajar. Luas trapesium bisa diperoleh dengan cara mengalihkan setengah dengan penjumlahan kedua sisi yang sejajar dikalikan dengan tingginya. Sementara kelilingnya diperoleh seperti biasa dengan menjumlahkan keempat sisinya.
Selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Keempat sisinya berukuran sama panjang. Selain itu, belah ketupat juga memiliki diagonal yang berpotongan tegak lurus. Luas belah ketupat bisa diperoleh dengan cara mengalihkan setengah dengan perkalian kedua diagonalnya. Sementara kelilingnya diperoleh dengan cara menjumlahkan keempat sisinya. Selanjutnya layang-layang. Layang-layang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Seperti halnya belah ketupat, layang-layang juga memiliki diagonal yang berpotongan saling tegak lurus. Hanya saja, layang-layang ini memiliki sisi-sisi yang tidak sama. Luas layang-layang bisa diperoleh dengan cara mengalihkan setengah dengan perkalian kedua diagonalnya. Sementara, keliling dapat diperoleh dengan menjumlahkan keempat sisinya. Selanjutnya, bangun datar yang terakhir, yaitu lingkaran. Lingkaran hanya memiliki satu sisi, dan lingkaran ini tidak memiliki titik sudut. Jarak pusatnya ke setiap tepi yaitu sebesar R yang bernama radius atau jari-jari. Luas lingkaran dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pi atau 22/7 atau 3,14 dengan kuadrat dari jari-jari. Sementara kelilingnya bisa diperoleh dengan cara mengalihkan 2 dengan pi dan dengan jari-jari. Nah, seiring dengan berakhirnya penjelasan lingkaran, maka berakhir sudah pembahasan mengenai bangun datar. Tapi tunggu, apakah kalian mengenali kedua bangun ini? Jangan khawatir teman-teman, kedua bangun ini merupakan bangun datar juga. Hanya saja kita sebut kedua bangun ini adalah bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan seperti ini biasanya akan sering kalian temukan di ujian nasional. Namun jangan khawatir, kali ini Rara akan membagikan tips menyelesaikan persoalan bangun datar gabungan. Mari kita amati bangun datar gabungan yang berwarna toska. Setelah ditarik garis putus-putus, terlihat bahwa bangun datar ini terdiri dari belah ketupat dan trapesium. Bukan begitu teman-teman? Karena kita telah mengetahui bangun datar penyusunnya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menghitung luas bangun berikut. Contohnya, untuk bangun datar yang berwarna toska, kita bisa mencari luasnya dengan menjumlahkan luas belah ketupat dengan luas trapesiumnya. Selanjutnya, untuk bangun datar ini, apakah kalian bisa temukan bahwa bangun datar ini sebetulnya adalah persegi panjang? Hanya saja, bagian yang sebelah kanan seolah terhapus oleh bangun setengah lingkaran. Dengan demikian, luas bangun datar ini bisa diperoleh dengan mengurangkan luas persegi panjangnya dengan luas bangun setengah lingkaran. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Kini saatnya Rara pamit. Selamat berlatih dan tetap semangat.